Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah desain dan analisis algoritma, Guru Dewi Sitiari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai assignment 2, tugas mengenai minimum spending tree. Yang sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Subiartika dengan NIM 21151011080 dari kelas Inform D. Nah, untuk soal yang saya kerjakan ini, perhatikan dari ketentuan yang diberikan, yaitu di mana nilai X sama dengan min mod 6 tambah 1, dan kerjakan nomor X, maka saya dapatkan di sini X, karena nilai akhir saya 80 dan genap, maka nilai X yang saya dapatkan itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga soal yang saya kerjakan nomor 3, dan karena nilai saya genap, di sini tertulis jika nilai ganjil maka menggunakan algoritma kruskal, dan jika yang genap menggunakan algoritma frame, maka saya akan terus menggunakan algoritma frame. Nah, untuk soalnya bisa dilihat seperti ini. Jadi pada soal di bawah, nilai n itu lebih dari atau sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 10, serta nilai m itu lebih dari sama dengan 8 dan kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk soal yang saya kerjakan itu nomor 3, jadi berikan graf dengan M simple dan MCC beserta bobot sisi. Gunakan algoritma Prüm untuk menemukan MST dan periksa apakah MST pada graf itu tunggal. Soal nomor 2 yaitu soal algoritma Dijkstra. Jadi pilihlah dua simpul graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Jadi seperti itu soalnya. Dan untuk pembahasan soal nomor 1, ini jadi gambaran graf X dengan N sama dengan 8 dan N sama dengan 9. Jadi seperti ini. Grafnya saya beri nama graf X dengan simpul sebanyak 8 dan sisi sebanyak 9 dengan total bobot sisinya yaitu 57. Nah, untuk mencari MST dengan menggunakan algoritma Prüm ini, hal pertama yang dilakukan adalah mencari simpul acak atau simpul mana saja yang bisa digunakan sebagai simpul awalnya. Lalu cari sisi terpendek yang terhubung ke simpul tersebut. Nah, selanjutnya pindah ke simpul tersebut dan lakukan pengecekan setiap sisi dengan minimum yang menuju ke simpul yang belum dikunjungi. Lakukan hal tersebut hingga semua simpul dikunjungi. Nah, kali ini simpul awal yang saya gunakan adalah simpul A. Nah, jadi untuk mencari MST ini, saya menggunakan metode tabel. Jadi seperti ini, simpul bobot, dapat kolom simpul dan kolom bobot. Dan karena kita mulai dari A, jarak terpendeknya adalah ke B, maka kita masukkan A ke B, itu 3. Dan dari B ini memiliki dua jarak ke sisi yang belum dikunjungi, yaitu H dan C. Dengan jarak masing-masing 4 dan 5. Kita pilih jarak terpendeknya itu 4 dengan menuju ke simpul H. Dari simpul H dan simpul B ini masing-masing terhubung ke simpul yang belum dikunjungi, seperti H terhubung ke G dan E dengan bobot masing-masing 5 dan 10, serta B masih terhubung ke C. Dapatkan jarak yang paling kecil dari ketiga sisi tersebut, yaitu 5. Dan 5 ini terdapat 2 antara A ke G dan B ke C, jadi kita bisa pilih salah satu. Saya menggunakan H ke G, dan selanjutnya dari G itu dapat terhubung ke F, H dapat terhubung ke E, dan B dapat masih terhubung ke C. Dan kita bandingkan masing-masing jaraknya itu 12, 10, dan 5. Kita gunakan yang 5. Nah, dari simpul C ini dapat terhubung ke D, dan masing-masing simpul yang lainnya yang dapat masih terhubung ke simpul yang belum dikunjungi yaitu H dan G. Dengan masing-masing jaraknya 12, 10, dan 7. Kita gunakan jarak yang terkecil yaitu 7 menuju ke D dari C. Nah, dari D ini dapat menuju ke E.
dan H juga masih dapat terhubung ke E dan G juga masih terhubung ke F. Dengan masing-masing jaraknya yang seperti yang saya katakan tadi, 12, 10, dan D ke E itu 5. Maka jaraknya yang paling pendek adalah 5, maka kita pilih jarak DE. Dan selanjutnya, E hanya dapat terhubung ke F, karena selain F itu sudah dikunjungi. Dan G juga hanya dapat terhubung ke F. Jarak masing-masing dari kedua simpul tersebut yaitu 15 dan 6. Dan kita cari jarak pendeknya ke 6, yaitu E ke F. Dapatkan sebuah list sebagai berikut. Dilihat di sini, bobot masing-masing dan totalnya adalah 35. Nah, jika kita hilangkan sisi yang tidak digunakan, kita dapatkan sebuah gerak baru, sebuah MST dengan jarak terpendeknya berdasarkan algoritma Prim. Jadi saya beri nama graf ini graf A karena dimulai dari simpul A dengan himpunan penyelesaian yaitu A, B, H, G, C, D, E, F. Nah, apakah graf tersebut memiliki MST yang tunggal? Itu kita dapat cek satu-satu eh, berdasarkan simpul awalnya dari simpul yang berbeda. Kita coba cek satu-satu. Itu kita bisa dikatakan menggunakan algoritma brute force dengan graf A sebagai pembanding untuk mencari kesamaan bentuk MST-nya. Nah, jika semua MST yang dihasilkan sama, maka graf X itu bisa dikatakan MST tunggal. Untuk pengecekan tiap simpul, saya dapatkan dari simpul awal B. Nah, jika dicari dari simpul awal B ini, yang pertama adalah B ke A, itu B ke H, karena jaraknya pendek. Dan dan H ke G, lalu kembali lagi ke B, ke C, dari C ke D ke E, dan D ke F. Nah, untuk dari MSC-nya itu sama dengan si graf A tadi, dengan himpunan penyelesaian yang berbeda namun menghasilkan MSC yang sama dan juga total panjang lintasannya itu sama, itu 35. Nah, selanjutnya untuk simpul simpul C juga hasilnya sama, cuma berbeda di himpunan penyelesaiannya saja. Coba di simpul D, pada simpul D ini uh, juga sama, cuma berbeda di himpunan penyelesaian, namun total yang didapatkan atau total bobot dari semua simpul ini dapatkan masih sama, itu 35. Dari D ke E juga sama, dan dari F kita lihat di sini F memiliki jarak terpendek ke E, dari E ke D, dari D ke C, dari C ke B, nah dari B ke A, dari B kembali ke B, dari B ke H, dan H ke G. Bentuknya juga sama, cuma berbeda di himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya dari simpul G. Simpul G itu bentuknya menuju ke H, dari H menuju ke B, nah dari B menuju ke A, dari B kembali, dari B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke F. Himpunan penyelesaiannya juga berbeda, namun menghasilkan total jarak yang sama. Nah, terakhir itu simpul awalnya H, kita lihat H ke G, dari H ke B, dari B ke A, kembali ke H, dari A ke G, M ke B, yaitu B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke F. Cuma berbeda di himpunan penyelesaiannya saja, eh, namun emisi yang dihasilkan masih tetap sama bentuknya. Jadi hasil dari pengecekan simpul itu bisa dikatakan bahwa semua emisi yang dihasilkan bernilai sama dengan jumlah bobot
yang juga sama, yaitu 35, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa graf X memiliki MST yang tunggal. Selanjutnya itu pembahasan soal nomor 2, itu mengenai algoritma Dijkstra. Dua simpul yang akan dipilih untuk cari jarak terdekatnya adalah simpul A dan F. Nah, algoritma yang digunakan adalah tentu algoritma Dijkstra. Nah, jadi metode yang saya gunakan itu seperti ini, menggunakan metode tabel. Dengan kita di sini bagian atasnya ini menulis simpul yang eh, terhubung, posisi simpul terhubung. Nah, pertama kita mulai dari A. A ke A itu tidak ada jaraknya. Eh, mengukur ke dirinya sendiri sehingga kita katakan 0A. Nah, selanjutnya A ke B itu punya jarak 3. Kita bisa katakan 3A atau 3 ditambah 0 karena jaraknya 3 ini. Kita dengan A ke C tidak terhubung langsung. Sehingga kita dapat katakan jaraknya infinity atau tak terbatas. Begitu pula dengan simpul lainnya yang tidak terhubung langsung ke A. Kita tuliskan infinity. Selanjutnya dari sini kita temukan bahwa A terhubung ke B. Nah, sini kita turunkan B dan juga turunkan 3A-nya ini kita tandai. Nah, B ini terhubung ke C dengan jarak 5. Sehingga kita bisa tambahkan 5 tambah 3 itu 8. Kita tulis 8B. Dan B tidak terhubung ke D. Sehingga kita tulis infinity. Dan B terhubung ke H dengan jarak 4. Jadi kita tambahkan 4 tambah 3 yaitu 7. Dan kita tuliskan 7B. Nah, karena 7B ini ke H, jadi kita cek dari simpul H. Nah, simpul H ini eh, dari sebelumnya itu 8 dan 7 kita bandingkan mana yang terkecil. Kita dapatkan 7 yang terkecil, kita turunkan 7 dan kita tandai 7-nya. Nah, dari H ini eh, kita dapat terhubung dari H ke E dan H ke G. Nah, H ke H ke E itu bernilai bobotnya 10, sehingga kita dapatkan bahwa 7 tambah 10 yaitu 17H. Dan selain yang kita terhubung, kita tetap tulis infinity. Dan H dapat terhubung ke G dengan nilai 5, sehingga kita dapatkan nilai 12 dari hasil 5 tambah 7. Nah, dari H ke C ini kenapa 8B? Karena kita turunkan jarak terpendek yang tahu menuju ke C itu 8. Tetap tulis 8. Selanjutnya, karena 7B tidak ditandai, maka kita tidak perlu tulis lagi. Dan kita bandingkan tiga hasil jarak ini, yaitu 8, 17, dan 12. Kita dapatkan nilai minimumnya itu 8. Nah, 8 ini kita tandai sebagai penghitung jarak awalnya, yaitu C ke B apa terhubung langsung dengan jarak 7. Maka kita tambahkan dengan 8, dapatkan 15C. Nah, C ke dari C ke E itu tidak terhubung langsung, namun ada jarak yang terpendek yang sudah diketahui, yaitu 17. Kita turunkan jarak tersebut. Sedangkan C ke F tidak terhubung langsung dan belum ada kita ketahui berapa sih jarak terpendeknya. Jadi kita tetap tulis definitif. C ke G itu juga tidak terhubung langsung, namun terdapat jarak yang sudah diketahui bernilai minimum. Sementara kita turunkan nilai tersebut. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai minimum dari jarak yang belum ditandai selain 8B ini kita ketahui bahwa 12H memiliki nilai minimum. Kita turunkan dan tandai 12H dan kita cek dari simpul G. Nah, dari simpul G ini ya terhubung ke F. Nah, dari terhubung ke F dan juga terhubung ke H. Jadi dia terhubung ke F dengan nilai 12.
maka kita tambahkan dengan jarak tadi, yaitu 12 tambah 12 sama 4. Ini tidak terhubung ke E, namun ada jarak yang sudah diketahui, nilai minimum 17, kita tetap turunkan 17. Dan dari G ke D itu juga tidak diketahui jarak pastinya, namun sudah diketahui ada jarak minimum menuju ke D yang diturunkan 15-nya. Selanjutnya, karena 12 ini sudah ditandai, maka kita bandingkan selain 12 ini mana nilai yang minimum. Kita dapatkan 15 bernilai minimum, dan kita cek dari simpul D. Nah, simpul D ini terhubung ke E. Terhubung ke E, dari D ke E ini nilai 5. Maka kita tambahkan 15 tambah 5 bernilai 20. Namun ada nilai yang di bawah 20. Maka kita tuliskan nilai yang minimum itu di bawah yang paling kecil atau bernilai paling kecil. Ini kita tetap tuliskan 17. Dan untuk D ke F ini tidak terhubung langsung, namun sudah diketahui jarak minimumnya yaitu 24. Kita turunkan 24. Nah, selanjutnya kita bandingkan 24 dengan 17, manakah yang minimum. Kita ketahui 17 minimum, terus kita turunkan dan kita tandai. Nah, dari 17 ini kan berada di E. Jadi E ini terhubung ke F, jadi terhubung ke H. Nah, karena H sudah diketahui tadi, minimum maka tidak perlu tuliskan. Maka selanjutnya kita cari jarak dari E ke F. E ke F itu bernilai 6, maka kita tinggal jumlahkan saja 17 tambah dengan 6, itu 23. Kita tuliskan 23E, dan kita turunkan 23 tersebut, dan kita dapatkan jarak minimumnya. Jadi 23 ini merupakan jarak minimum yang dapat terhubung dari A ke F, atau panjang lintasan dari A ke F. Nah, hasil yang bisa kita dapatkan itu 23E. Nah, jika ditelusuri jalurnya, yaitu didapatkan F, E, H, F, E, H, B, dan A. Nah, secara terbalik. Sehingga untuk mencari jarak terdekat dari A ke F, kita bisa balikkan saja nilai ini, yaitu nilai A, B, H, E, dan F. Sehingga kita dapatkan nilai jarak terbaliknya yaitu 23. Selanjutnya, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada banyak kekurangan dari presentasi saya tadi. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi,